Dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ini penting sekali, mengingat zaman-zaman sekarang banyak anak-anak yang tidak birrul walidain, yang durhaka kepada orang tuanya. Di rumah, apalagi zamannya sosmed ini, kalau anak dipanggil, ya Ahmad, ya lebih apa, nunggu gitu sambil membaca HP-nya, pegang HP-nya, tidak mengindahkan panggilan orang tua. Sampai orang tua manggil lagi, sampai berapa kali. Kalaupun anak ini datang menemui panggilan orang tuanya, itu orang tua sudah sakit hati di sininya, sudah sakit hati. Kalau orang tua sudah sakit hati, takutnya orang tua tidak ridho kepada kita. Kalau orang tua tidak ridho kepada kita, Allah pun tidak akan ridho. Kalau Allah tidak ridho kepada kita, kita bisa masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah Islam ini memerintahkan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Banyak disebutkan dalam Al-Quran. Selalu perintah untuk berbakti kepada orang tua setelah perintah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Janganlah engkau menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jadi di sini perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bergandengan. Di dalam Al-Quran banyak disebutkan hadis-hadis seperti ini. Kemudian ada firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah berfirman, Allah menyuruh makhluknya, menyuruh kamu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Apabila kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya telah berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka hendaklah engkau jangan sekali-kali mengucapkan kepada kedua orang tuamu. Jadi kita tidak boleh mengucapkan jengkel kepada orang tua sampai mengucapkan Di sana disebutkan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā, dan jangan pula engkau membentak kedua orang tuamu. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīran, dan ucapkanlah kata-kata yang baik, yang mulia kepada kedua orang tuanya. Jadi jangan sampai kita ini membentak kepada orang tua, akan sakit hati orang tua. Apalagi orang tua ini sudah sepuh, sudah badannya lemah, sudah ingatannya berkurang, matanya mulai kabur, pendengarannya kurang. Jadi fisiknya sudah tidak kuat lagi. Jangan dibuat sakit, hatinya semakin sakit. Pernah kejadian suatu ketika saya lagi antri di rumah sakit Panti Rapih, mau periksa dokter, ada beberapa baris kursi-kursi. Di ujung depan ada orang tua pakai kursi roda, sudah tua sekali. Kemudian di sampingnya ada anak perempuan dan anak laki-laki. Kemudian tiba-tiba terdengar plak. Salah satu anak dari orang tua itu menampar pipi orang tua yang sudah tua itu. Kemudian semua mata melihat ke arah depan, melihat kenapa anak itu sampai memukul orang tuanya di depan umum. Orang tuanya yang sudah tua, sudah lemah badannya, sakit lagi, ditampar. Ditampar ini sakit, tapi ada yang lebih menyakitkan. Hatinya akan sakit, dipermalukan di depan orang banyak, ditampar oleh anaknya. Kalau orang tuanya sudah sakit hati, orang tuanya tidak akan ridho kepada anaknya, dan takutnya Allah juga tidak ridho. Kalau Allah tidak ridho, bisa masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua tidak tergolong kepada
anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dan mudah-mudahan anak kita besok menjadi anak-anak yang birrul walidain. Oleh karena itu, hendaklah sedini mungkin anak-anak kita ini disekolahkan agama, di sekolah di pondok pesantren atau di SD yang ada agamanya, yang banyak agamanya, supaya anak kita itu terdidik dengan ilmu-ilmu agama, supaya jadi birrul walidain, supaya jadi berbakti kepada orang tuanya. Banyak zaman sekarang anak-anak sudah tidak berbakti kepada orang tuanya, ya karena pendidikan agamanya kurang. Kalau anak berbakti kepada orang tuanya, juga kita sebagai orang, kalau kita masih muda, kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita juga akan berbakti kepada kita. Ada hadis yang mengatakan birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Hendaklah engkau menghormati orang tuamu, insya Allah anak-anakmu akan menghormati orang kamu nanti di akhir. Kemudian salah satu bentuk pengabdian berbakti kita kepada orang tua, hendaklah kita bersopan santun, berbicara yang lembut, tidak kasar kepada orang tua, dan berlaku yang baik, sehingga apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan akan menyenangkan hati orang tua kita. Zaman dulu ada Uwais Al-Qarni, mungkin pada tahu ceritanya semua. Uwais Al-Qarni ini begitu berbakti kepada ibunya. Dia ingin menjumpai Rasulullah di Mekah, tapi jauh. Jadi dia pikiran, bagaimana saya membawa ibu saya? Ibunya lemah, tidak kuat berjalan. Padahal dia ingin bertemu Rasulullah. Kemudian dia melatih dirinya, menggendong beras naik atas gunung, turun lagi, besoknya bawa beras panggul lagi, naik lagi ke atas gunung, sampai di kotanya disebut Uwais Al-Qarni ini orang yang gila. Ngapain mundar-mandir naik gunung, turun bawa beban yang berat. Semua tidak paham apa maksud dari Uwais Al-Qarni ini. Tapi ternyata sudah saatnya dia mampu membawa ini lebih jauh dengan waktu yang lama. Akhirnya dia memanggul ibunya di pundaknya dari kota yang jauh, berbulan-bulan sampai di kota Mekah, menggendong ibunya untuk menjumpai Rasulullah SAW. Masya Allah, Uwais Al-Qarni. Kalau kita membaca cerita-ceritanya Uwais Al-Qarni ini, kita akan berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan kalau orang tua kita sudah meninggal? Kalau masih hidup, kita bisa berbakti, masih ada orang tua. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan kalau orang tua kita meninggal? Kemudian suatu saat ada laki-laki dari Bani Salamah datang menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya berbaktikan kepada orang tua saya yang sudah meninggal? Kemudian Rasulullah menjawab, ada. Pertama engkau berdoa, kemudian mendoakan orang tuamu. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa yang pendek. Ada doa yang panjang, doa birrul walidain. Itu bagus sekali kalau dibaca doa birrul walidain. Kemudian Rasulullah bilang, dalam engkau mengabulkan keinginan-keinginan orang tuamu selama hidupnya, apa yang diinginkan dikabulkan. Kemudian engkau menyambung sanak familinya, main silaturahmi kepada famili orang tua kita. Dan yang ketiga, menghormati, memuliakan teman-teman ayah atau ibu kita yang masih hidup, ditemani, didatangi, silaturahmi, pokoknya dihormati. Itu akan menyenangkan almarhum, Kemudian yang terakhir Rasulullah menyebut, hendaklah engkau ziarah. Itu ziarah adalah bentuk berbaktimu kepada orang tua. Kemudian ada sebuah hadis yang menerangkan, man zara abawaihi fi kulli jum'ah ghafara lahu wa kana barran liwalidayhi. Sebarang siapa menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu darinya, akan diampuni dosa-dosanya dan dia tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang tua kita, ayah ibu kita, itu kita dicatat sebagai anak yang berbakti, anak yang birrul walidain. Islam ini sebenarnya banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan
Islam ini untuk mendapatkan banyak pahala. Kemudian ada hadis yang lain, manzara qabra walidayhi wa kana qira'ata yasin wal qur'anil hakim ghafara lahu. Kemudian artinya barang siapa menziarahi kubur orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada hari Jumat dan membaca surat Yasin di kuburnya, maka dia akan dihapus dosa-dosanya sebanyak surat-surat dan huruf-huruf yang dibaca. Kalau kita baca surat Yasin panjang sekali, di situ ada berapa huruf, banyak sekali. Nah, dosa-dosa kita sebanyak itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kalau kita sering, apalagi sampai kita membaca Al-Qur'an lebih banyak, ada yang menghatamkan Al-Qur'an di kubur orang tuanya, ada yang seperti itu. Kemudian ada hadis lagi, barang siapa manzara qabra abawahi aw ahadihima kana kalhaj. Barang siapa menziarahi kedua orang tuanya pada hari Jumat, kubur orang tuanya pada hari Jumat, dia seperti melakukan ibadah haji. Maka hendaklah kita banyak menziarahi orang tua kita tiap Jumat atau Kamis, Jumat, menziarahi kubur orang tua. Kita sudah dianggap anak yang birrul walidain. Ini hadis, dianggap anak yang birrul walidain. Kemudian dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau ziarah seperti kita beribadah haji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ada saya zaman sekarang HP ini tidak bagus. Banyak pornografi, banyak konten-konten yang tidak baik. Saya tidak pernah memberikan HP kepada anak saya yang laki. Mungkin salah satu ada yang kenal di sini. Tidak pernah, sejak usia TK tidak pernah. Memang saya nada anak saya mau dimondokin dari tidak usah pakai HP. Udahlah sampai dia hafid Al-Quran. Kemudian suatu saat dia datang, Ramadan kemarin datang ke rumah saya, tiba-tiba, "Bi, boleh nggak Nadif pinjam HP-nya?" Nah, saya kaget. Anak ini dari TK sampai usia 16 tahun nggak pernah pegang HP, kok tiba-tiba mau pegang HP. Saya tanya, apa yang mau kau lihat di HP? Bi, katanya kalau melihat di Google bisa lihat fotonya Habib Umar, Habib Salim Asy-Syafi'i. Nadif cuma ingin melihat fotonya aulia. Abi aja yang pegang HP-nya. Kemudian saya buka, lihat dia. Nanti dicetak ya Bi fotonya Habib Umar. Jadi tujuan melihat HP cuma ingin melihat fotonya aulia. Tujuannya. Terus saya terangkan. Nah, di HP ini banyak hal-hal yang tidak baik. Ada baik, ada mudaratnya juga. Tapi kalau kita tidak bisa memilih, kita akan banyak maksiat. Di HP ini banyak pornografi. Kalau kau lihat pornografi sekali, nanti hafalan Al-Quranmu akan luntur, akan hilang hafalanmu. Enggak, Bi, Nadif sudah istiqomah, janji nggak mau lihat-lihat begitu. Nadif ingat waktu Abi ceramah dulu, Abi pernah ceramah menerangkan bahwa Abi mendownload terjemahan hadis ya, di laptop. Tiba-tiba muncul di sebelah kanan iklan pornografi yang berkedip-kedip. Nadif masih ingat waktu Abi ceramah tentang itu. Adif jaga, tidak mau. Nah, alhamdulillah. Zaman sekarang susah ada anak kecil tidak pegang HP. Umur 1 tahun sudah diberikan HP sama ibunya biar anteng, supaya anakku anteng dan ganggu, dikasih HP. Nah, ini didikan tidak baik sebenarnya. Bisa diganti HP dengan alat-alat yang lain, dengan mainan yang lain, atau huruf-huruf hijaiyah. Dari kecil sudah diterangkan gitu supaya anak sudah terbiasa melihat huruf-huruf hijaiyah. Insya Allah nanti bisa cepat bisa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan akan menyenangkan hati kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.